untuk rumahnya itu pun dia nggak berani istilahnya menempati lah karena memang sudah digadekan terus banyak yang nagih dan seterusnya gitu. Oke. Jadi ya sama anak istri dibawa gitu dibawa kabur. Oke, itu rumahnya Nah, digadaikan berapa? 220 200. 225. Oke, 205. Ya, Oke, oke. sebenarnya kalau untuk harga jualnya sih kita hampir 400 Bang. Cuman Oke, ya itu tadi mungkin karena kepepet ya waktu itu ya. Jadi gelap oke. mata. Memang bener Bang, judi itu membuat pikiran tuh nggak waras. Kalau lu sendiri habis berapa? Kalau akumulasi sih ya sampai eman lah kayak Bang. Karena kan Hmm. dengan uang investor juga Bang. Mas, jadi Jadi, siap. ya, jadi kalau saya sendiri sih sebenarnya tahapnya sudah stop judi Bang. Jadi apa namanya, bukan tahap ini gimana sih dan seterusnya itu enggak. Jadi Hmm. sudah tahap pernah kecanduan, pernah juga hancur-hancuran gitu, terus pernah juga pada tahap bingung mau kemana dan seterusnya gitu. Oke, Nah, siap. cuman Sudah melewati fase itu nih. pada titik itu ya, nah apa namanya, ya banyak lihat ini apa namanya YouTube-nya abang juga ya karena sudah terlanjur habis-habisan sehingga bingung mau ngapain. Nah daripada bengong bang, Hmm. lihat-lihat YouTube-nya, masuk ke YouTube-nya abang. Oke, Gitu siap. ceritanya. Udah Jadi berapa lama ngikutin eh channel gua? kalau untuk lihatnya sih sudah sejak tahun lalu bang. Jadi Oke. sudah lumayan banyak yang tak lihat dari channelnya abang. Jadi yang Hmm. kemarin ada sempat diusir sama orang tua sampai Hmm. habis-habisan sampai ratusan juta dan Hmm. banyak utang itu, banyak yang tak tonton dari abang itu. Oke, oke, siap, Sehingga siap. ya sehingga apa namanya sudah tidak ada keraguan lagi untuk stop dari judi gitu. Setelah kecanduan itu bang, terus habis-habisan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa depo lagi sehingga nggak ada apa namanya, nggak ada peluru lah bahasanya, sehingga Hmm. memang ya daripada nggak ngapa-ngapain belajar gitu. Salah satunya dari YouTube-nya Bang Imam Budi ini tadi. Siap, Nah, siap, secara siap. secara umum sih kesimpulan saya kan sempat saya ikut juga ya yang di komunitas Stop Judi itu kan. Hmm, Jadi ya. kesimpulan saya kenapa kok stop judi, memang meskipun untung itu kan dari hasil kerugian orang, Hmm. ya kan. Terus yang kedua ada juga yang kemarin nggak dibayar juga itu kan, ya saya juga kaget itu gimana, Hmm. wong kita itu nyari untung kok ketika untung nggak dibayar gitu. Hmm. Nah terus kalau rugi itu kan memang banyak madorotnya pastinya kan, jadi Ya. pengen mengembalikan terus tambah dalam dan Hmm. seterusnya gitu, Ya. sehingga memang tidak ada alasan untuk saya main lagi Nah, gitu. mantap itu. Ya ya sedikit cerita aja ya Bang ya Ya. untuk kenapa kok kemarin saya kejeblos ya bahasanya ya Hmm. di judi itu. Ya. Kalau saya sih sebenarnya apa namanya? Karena memang ada kayak semacam kebutuhan Bang. Jadi cerita cerita sedikit ya Bang ya. Ya. Tidak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa santai ya. Jadi kenapa kok saya pernah kejeblos di situ, karena Hmm. memang bukan orang lain lagi Bang. Jadi malah justru kakak saya sendiri yang Oke. menjerumuskan. Gitu. Jadi Kandung. ceritanya ya kakak kandung Oke. yang apa namanya, tadi fotonya juga tak kirimkan ke abang tadi tuh untuk Hmm. anaknya juga kan lucu-lucu kan. Nah itu Ah. eh jadi ceritanya itu 2020 Bang, saat COVID itu kan. Yuk. Itu eh kakak dan tim sama saya juga termasuknya juga tim kan, Hmm. itu pengen bikin yang namanya startup. Oke. Nah, startup itu ya, ya kan tahu sendiri ya yang namanya startup itu kan modalnya besar ya kan, Hmm. terus lama dan seterusnya. Nah, sembari itu apa namanya, itu kan lama kan bikinnya kan, jadi kan IT dan seterusnya. Jadi Hmm. butuh investor, butuh, jadi awalnya sih pakai modal sendiri, cuman karena Hmm. mungkin butuh server, butuh desain dan seterusnya, Hmm. ya alhasil memang butuh investor juga. Jadi waktu itu kan daripada nunggu nggak ngapa-ngapain kan, jadi pas Hmm. malam-malam gitu pada main. Ya awalnya sih Oke. depo ya 100 200 gitu. Pernah Hmm. Hmm. dikasih menang ditarik bisa. Hmm. Nah, Ya, ya. dari situ muncul apa ya istilahnya, "Wah, kok enak ya kok cuman kayak gini daripada ngelesin sana kemari kehujanan dapat cuma 60.000 gitu kan." Ah. Ah. Cuman kayak gini depo 200 dapat 400 ditarik bisa bisa Hmm. gitu. Nah, itu awal-awal
ya hampir semua sih. Kemarin saya juga lihat banyak yang rungkat sampai ratusan juta sampai miliaran juga dari situ juga sama Iya, iya. masuk situ. Nah, lambat laun kan ya lihat apa namanya kayak startupnya itu kan memang goyang banget. Artinya project atau apa namanya bisnis yang kami jalani itu kurang apa ya, istilahnya jauh dari target. Jadi Oke. yang seharusnya mungkin growth-nya sekian, jalannya kapan, mundur-mundur terus gitu. Padahal kan Oh, ada beberapa investor yang nagih, istilahnya kok nggak jalan sesuai dengan rencana gitu oh, kan. itu udah dapat Nah, investor. ya udah Wes dapat investor mantap, juga, udah. Investor ini jadi uang udah masuk buat angel, udah masuk buat berjalan. Apa namanya udah uang dari investor masuk, ini? Oke, betul, berapa? Kalau boleh tahu berapa? udah jalan. Kira-kira. Sekitar ya sudah ratusan juta juga, Bagus itu sebenarnya saat itu bagus sudah tuh. ratusan Oke, juta juga. oke terus. Nah, makanya kan itu Bang, ketika investor sudah masuk, startupnya juga belum jalan sesuai dengan rencana, deadline-nya mundur-mundur terus, Mm-mm. gitu kan. Sehingga memang pikiran sudah agak apa ya, makanya tadi saya bilang, kenapa kok kejebak situ, karena memang karena kebutuhan itu, bukan dari Oke. kebutuhan itu untuk makan tuh enggak. Nah, suatu ketika memang mau nggak mau lah gimana ini kalau misalkan masih nunggu-nunggu padahal kita kan nggak bisa ID ya, jadi Mm. bisanya cuma nyari investor terus memutarkan dan seterusnya kan, sehingga ya apa namanya ambil jalan shortcut seperti judi ini tadi, gimana Oke. caranya memutarkan uang yang mungkin sisanya sekitar mungkin berapa ya waktu itu, ya puluhan juta lah, Mm. awalnya puluhan juta yang kita kelola karena kan memang apa namanya ada sisanya kan, sisanya itu dijudikan lah bahasanya. Siap. Nah, lama-lama habis. Nah, setelah itu pinjem-pinjem Bang. Jadi pinjem apa namanya? Sampai rentenir juga. Jadi apa namanya itu? Yang dari kakak saya itu, yang rumahnya itu kan karena juga Mm-mm. bertanggung jawab. Rumahnya itu digadekan ke rentenir Hmm. gitu. Itu siapa yang Padahal ngadekan yang ke rentenir punya siapa? anak ya kakak saya Oke, siap. Terus? gitu. Nah, digadekan ke rentenir kan sehingga memang ada yang di push untuk IT biar jalan ke marketing dan seterusnya. Ada yang diputar ke judi itu tadi. Ya, harapannya sih ada salah satu yang jadi gitu loh Bang, pengennya. Mm-mm. Mm-mm. Ya ternyata memang malah gak jadi semua Oke. gitu. Nah, jadi sama-sama apa ya? Sama-sama jadi zong semua gitu loh Bang. Iya, iya, iya. Jadi uangnya sudah habis semua dari investor, hutang, sampai terakhir kemarin. Nah, ini yang agak susah ini. Jadi kenapa kok apa namanya? Saya butuh pencerahan dari Abang karena memang ada beberapa investor yang ada kayak semacam surat kerjasama, Bang. Jadi nggak cuman untuk yang di itu dan diputarkan di judi juga gitu. Jadi sampai Mm. nekat untuk kayak semacam cari investor yang dikelola di judi. Karena kan untuk startup kan sulit, Bang, untuk growth-nya kan. Kita nggak bisa kontrol kan. Mm. Sehingga memang yang bisa kita kontrol waktu itu kan judi. Padahal setahu saya setelah nonton-nonton penyanyi Bang Imam Budi ini nggak ada yang bisa kita kontrol di situ. Kita dimanipulasi dan seterusnya gitu. Iya. Nah sehingga alhasil ada juga sampai ratusan juta juga itu ada yang surat perjanjian juga bermaterai. Mm. Nah ini yang nggak tahu kenapa kok nagih lagi gitu. Nah ini Mm. yang agak saya bingungkan. Mm. Kalau waktu itu sih memang ya sudah ada cicilan, memang sudah ada Mm. cicilan, sudah ada apa ya istilahnya ada itikat baik lah kita mau mengembalikan itu dan seterusnya. Mm. Nah karena mungkin beliau juga butuh dan waktu itu juga ada beberapa uang yang pinjem bank bang, jadi ya mau nggak mau nagih gitu, Siap. ceritanya gitu. Mm. Nah setelah cuman kan kita kan nggak bisa berlarut seperti itu ya bang ya, jadi memang harus cari solusinya kan. Kalau solusinya nyari seperti itu tadi saya mikirnya dari investor nyari ke judi lagi, nah itu tambah dalam. Makanya memang Mm. kita lihat problemnya dulu kan. Mm. Problemnya kan waktu itu ya startup itu, dan yang kedua kan judi, dan itu semuanya spekulasi bang. Ya. Jujur karena memang kita nggak bisa mengontrol hal yang kita lakukan, dan itu apa ya istilahnya gambling gitu loh bang, Ya. antara jadi apa enggaknya gitu kan, Mm. Mm. dan banyak enggaknya. Nah, sehingga ya terjadilah seperti ini. Jadi Mm. istilahnya kemarin kalau saya sendiri sih masih bujang Bang, cuman yang saya Oke. kasihan kan kakakku itu tadi sampai sekarang Mm. memang untuk rumahnya itu pun dia nggak berani istilahnya
menempati lah karena memang sudah digadekan terus banyak yang nagih dan seterusnya gitu. Oke. Jadi ya sama anak istri dibawa gitu dibawa kabur. Oke, itu rumahnya Eh, digadekan berapa? 220 200. 225 Oke, 205. ya. Oke, oke, oke. Sebenarnya kalau untuk harga jualnya sih kita hampir 400 Bang. Cuman Oke, ya itu tadi mungkin karena kepepet ya waktu itu ya. Jadi gelap oke. mata. Memang bener Bang, judi itu nggak apa ya istilahnya membuat pikiran tuh nggak waras. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi digadaikan hanya untuk itu. Nah, ini memang iya sudah lah kalau misalkan sudah terjadi gimana caranya untuk growth kan. Nah, pengen minta masukan lah untuk cara bangkitnya itu bagaimana gitu. Siap, siap. Kalau lu sendiri habis berapa? Kalau akumulasi sih ya sampai eman lah kayak Bang. Karena kan Hmm. dengan uang investor juga Bang. Gimana respon investornya setelah duitnya Ya tuh nggak kecewa ada banget atau Bang. segala macam? Kecewa banget karena ya mungkin sama dengan yang lain ya Bang ya. Jadi saya salah gunakan itu yang mungkin saya sesalkan. Jadi yang Hmm. seharusnya mungkin untuk usaha, untuk startup dan yang kemarin itu ya karena saya sendiri juga akhir-akhir juga nggak begitu yakin sendiri dengan usaha itu gitu loh Bang. Iya. Jadi saya putar sendiri di judi. Nah, setelah rungkat itu baru saya cerita semua gitu. Jadi kalau apa namanya kemarin-kemarin sih agak anteng gitu. Jadi sudah menerima dan seterusnya. Cuman Ya. kesini-kesini pada nagih semua gitu. Nah, kemarin kan saya juga sudah apa namanya sudah usaha juga seperti yang tak sebutkan dengan kemarin terkait dengan trading dan seterusnya. Tapi Hmm. kan itu hasilnya juga nggak seberapa karena modalnya juga begitu banyak kan. Hmm. Cuman saya kompor kayak kompor cuman kan ya untuk kebutuhan hidup lah dari Hmm. hasilnya itu gitu untuk apa namanya survive. Cuman Oke. kan untuk mengembalikan uang yang sebegitu besarnya itu kan memang sebenarnya butuh waktu, butuh tenaga dan butuh proses kan. Cuman Iya, kan pengennya investor itu lendang gitu loh, maksudnya cepet iya, gitu loh. iya, Sudah tak iya. kasih waktu kok sudah lama gitu loh. Nah, itu gimana gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain itu juga kayak gitu, Bang. Pemikirannya sudah stop, oke sudah stop. Cuman gimana nih cara memulai untuk mengembalikan tapi kan nggak mungkin lewat jadi menaik judi lagi kan. Nah, kalau lewat konvensional ya lama. Padahal Hmm. ketika kita terjerumus di situ, itu kan banyak banget, Bang, gitu. Kalau uang kita sendiri sih sebenarnya nggak begitu masalah ya, jadi bisa ikhlaskan lah gampang. Cuman kalau dari investor kan, ya itu tadi kita nggak bisa apa ya, nggak bisa. Apalagi waktu itu dia taunya tidak saya kelola di sesuatu yang tidak semestinya kayak gini. Tadi kan Iya. kecewanya kan berkali-kali gitu loh bang. Oke, oke, oke. Itu Gimana bang? investornya orang mana itu? Investornya orang mana? Teman atau siapa? Bukan. Ya kenalan aja sih. Kenalan aja. Heeh. Oke. Jadi investor itu sekarang udah nagih gitu ya? Iya, Oke. pada nagih. Iya Duitnya gede. gede, terus investor dan ini masuknya ke kriminal. Kalau investornya tadi mau kejem ya bisa penjarain kalian gitu. Hmm, Pasti, ya kan? Bisa dipenjarain tuh karena kan penipuan gitu. Uangnya iya, uangnya dia dilarikan ke hal yang nggak semestinya, nggak sesuai dengan kontrak gitu kan, nggak sesuai dengan term and iya, condition kayak gitu kan. iya. Jadi sangat gampang buat investor buat menjarain kalian, sangat gampang gitu karena Hmm, udah masuk ke kriminal gitu. Tapi terlepas itu, yang pertama yang paling penting uh, untuk tadi ini bukan soal masalah bagaimana berhentinya ya. Kalau berhentinya kan lu udah betul-betul berhenti. Betul kata yang lu bilang tadi, yang paling utama, yang paling ada di otak kita, yang paling terdepan adalah logika. Itu kalau iya, logika di apa namanya di posisi paling pertama itu udah mantap sebenarnya. Karena logikanya jalan. Kalau setelah logika udah jalan, ya udah kita tinggal fokus ke solusinya, nyari solusinya gitu. Nah, kalau di case lu tadi, yang gue tangkep gitu ya, ya ini di sini menurut gua tuh ada lu harus harus betul-betul meningkatkan uh, lobbying gitu loh, lobbying lah ya, negosiasi gitu terus tuh, lobbying dan negosiasi tuh ke si investornya. Untuk apa? Untuk lu bisa mendapatkan waktu lebih gitu. hmm, Jangan sampai investor ini apa ya, uh, tambah tambah kesel, mereka kejar-kejar terus, ngejar-ngejar lu terus buat buat mintain uangnya, haknya dia memang, tapi lu tetap uh, apa ya, bagaimana caranya kalian di tim itu termasuk lu, uh, negosiasi dan lobbying ini diutamakan.
Jadi kasih informasi yang bikin si investor ini tenang. Caranya ya lu pasti yang tahu, karena gue nggak tahu persis term and conditionnya gimana, ya kan? Perjanjiannya gimana, kontraknya gimana dengan investor. Kalian coba diskusikan dengan tim lah gitu. Cuman yang pasti ini karena apa namanya, lobby dan negosiasi ini penting untuk meredakan si investor dulu gitu loh. Hmm. Jadi lu bisa fokus buat ngumpulin uang penggantinya nih, uang yang sudah lu pakai, yang sudah kalian pakai dari investor. Jadi jangan sampai di Iya, sini lu diemin, di sini investornya ngejar-ngejar, jadi lu nggak fokus. Ya mungkin lu bisa iya, kasih singkatnya, mungkin lu bisa kasih tahu ke investor kayak ke debt collector aja, gue bakal bayar tapi kasih gue waktu, kayak gitu lah. Kurang lebih seperti itulah. Gue akan bayar tapi tolong please kasih gue waktu. Udah mungkin seperti itu. Tapi untuk penjabarannya, deskriptifnya seperti apa, kalian yang lebih tahu tuh. Itu yang pertama. Kedua, uh, karena uang sebanyak itu dan nggak bisa terkumpul dalam waktu dekat mungkin gitu ya. Ya, iya, kalau gua ngeliat dari cash lu, ya memang lu tetap terus cari solusi, cari cara untuk bisa mendapatkan income-income tambahan, buka keran-keran baru. Untuk teknisnya lu mau ngapain sebenarnya ada banyak gitu ya. Cuman gambaran besarnya lu mesti nyari peluang sebanyak-banyaknya sekarang gitu. Apalagi di industri digital kayak gini gitu ya. Gue juga base-nya di digital. Itu lu entah jualan apa kek di area lu sono yang bisa lu jual dengan margin yang cukup bagus kayak gitu. Mungkin di online, mungkin di iya, marketplace, mungkin apa gitu. Jadi mesti apa ya? Mesti gerak terus putar otak buat dapat income tambahan kayak gitu. Kenapa berpikir kita nyari income tambahan dengan banyak karena uang itu nggak bisa terkumpul dalam waktu dekat kan, dan dalam iya, waktu cepat betul. itu kan nggak bisa. Jadi jalan Hmm. keluarnya lah, jalan keluarnya adalah nyari income income tambahan itu tadi. Gitu tadi mungkin salah satunya di Iya, trading, oke. Terus apalagi coba di list aja yang sekiranya memungkinkan untuk mendapatkan income tambahan apa gitu. Terus coba di trial error, dicoba, dicoba dulu hmm, gitu. Jadi nggak bisa ini nggak bisa, mesti dicoba dulu nih. Gini. Karena kadang-kadang peluang-peluang kayak gitu setelah kita nyoba, tapi bukan coba-coba ya. Kalau coba-coba beda nih. iya, Jadi mencolok sini enggak, tapi tetap ditekuni, dicoba, tetap ditekuni. Kita lihat trial errornya. Uh, Kalau menghasilkan sikat, kalau nggak menghasilkan tinggal cari yang lain kayak gitu. Karena nggak bisa, nggak ada jalan lain. Apa coba jalan lainnya untuk iya, bisa apa mendapatkan uang itu terkumpul, tapi uang yang benar ya. iya. Kan Tidak maunya uang jadi yang judi benar lagi. gitu kan. Iya, maunya kan uang yang benar. Jadi tetap kalau kalau di gua masuk di logik gua adalah tetap nyari income tambahan dengan cara itu tadi. Ya sejenis-jenis trading mungkin lah gitu kayak yang lu jalanin, tapi di bidang lain ya. Maunya lu jualan tadi kan di online, tetap sama-sama di online. Lu nyari jualan apa kayak jualan apa, banyak banyak cara yang bisa dicoba. Hmm. Kita lihat trial errornya. Karena tadi kan duitnya duit lumayan kan, Iya, ratusan gitu. juta itu bang masalahnya. Iya, itu. Terus kedua, terus balik lagi flashback ke belakang, lu tetap yakinin ke investor bahwa gue bakalan balikin, tapi kasih gue waktu. Udah, itu. Itu apa ya? Itu yang gue tangkap lah dari cash lu, Iya, dari cash lu. Soalnya lu mau apa? Lu mau jual apa? Kalau lu ada aset, bisa lu jual dulu. Kalau ada aset dan hmm, aset itu bisa menutupi itu mamanya. Tapi kalau aset itu nggak bisa menutup, mungkin baru separuhnya doang. Aduh, ya mendingan jangan gitu. Dan asetnya kalau bisa iya, ya aset lu gitu. Yang jangan aset orang lain yang kemungkinan dirugikan. Contoh warisan orang tua atau rumahnya orang tua lu sekolahin segala macam, itu jangan. iya, Gitu jangan. Jadi itu kalau bisa, kalau lu punya warisan ya aset-aset lu sendiri gitu, nggak masalah gitu. Jadi lu yang iya, jangan sampai orang lain iya, yang nanggung gitu. Tapi seumpama lu nggak ada aset dari orang tua lu, mungkin lu nggak ada apa segala macam, ya jalan satu-satunya lu mesti kerja 24 jam. Yang tadinya lu kerja 8 jam, lu harus 24 jam. Kasarannya iya, gitu. Jadi sehari terus sekali gitu untuk mendapatkan income tambahan gitu. Karena itu tadi kan kalau dipinjol kan lu bisa galbay ya. Risikonya ya iya, BI checking kan. iya, BI checkingnya error, jelek segala macam, paling gitu mungkin kalau dipinjol gitu. Tapi kalau di investor ini dengan cash lu kayak gini, kan investor bisa menjarain kalian.
Iya, berat Bang. gitu. Ya kan, itu yang jadi pertimbangan gua gitu. Jadi makanya Iya. gua memprioritaskan lu lobby dan negosiasi. Itu pentingnya lobbying dan negosiasi tuh. Jadi lu Iya, buat si investor tuh tenang gitu. Jangan iya sampai Bang. bikin dia Terima kasih Bang. benci, jangan sampai dibikin dia kesel gitu. Jadi mau apapun hujatan dari investor ya lu baikin tuh. Lu bener-bener baikin, jangan Iya, sampai bikin dia tersinggung, jangan sampai bikin dia jengkel yang akhir-akhirnya dia bawa lawyer, sikat kalian semua gitu. Ya kan? iya, Gitu. Paling enggak iya, terserah, paling enggak bisa tahunan gitu kan. Kalau kalau investornya kejam itu bisa tahunan lu di pesantren istilahnya gitu kayak gitu. iya, Makanya itu tadi ya coba silaturahmi ke investornya, ke rumahnya, mohon maaf segala macem dengan kerendahan hati, dengan tulus bahwa gue bakal balikin segala macem. Pokoknya bikin hati si investor ini tenang kayak gitu mungkin. Itu sih ini gue. Nah, di samping itu lu tetap gerak buat cari income tambahan lagi gitu. iya, Tapi gue nggak bisa menentukan lu mau ngapain. Ini lu bisa jalanin ini, lu bisa jalanin ini, gue nggak bisa. Kenapa? Karena proses orang berbeda-beda gitu, dan iya, titik pecah telurnya berbeda-beda gitu. Jadi contohnya gue sukses bikin kopi nih mamanya, itu hmm, lu bikin kopi aja kayak gue gitu. Ya gue nggak bisa menyarankan secara teknis gitu, apa yang bakal lu usahakan, bisnis apa yang iya bakal lu Bang. jalanin, nggak bisa. Lu yang Iya, lu yang tahu kemauan lu yang tahu passion lu, ya lu coba trial error, mesti dicoba terus menerus hmm, gitu. Karena uh, apa kesuksesan gua atau kesuksesan lu pasti berbeda-beda dengan proses yang berbeda-beda. nggak bisa iya, nggak bisa hal yang sama diduplikat terus jadi sukses seperti yang pertama tadi, nggak bisa juga seperti itu, nggak ada yang bisa kayak gitu, iya, ya kan. Jadi mesti dicoba iya betul terus Bang. gitu. Tadi yang gua analogikan namanya, gua Iya, jualan korek, gua berhasil nih, gua jualan korek berhasil nih sehari ini, koreknya harganya 20.000 gitu mamanya. Gue modalnya cuma 3.000 gitu. Ya gue yang bisa yang jual 20.000 dengan modal 3.000, margin gue gede gitu. Belum tentu elu. Jadi gue nggak bisa iya, memberikan secara teknis apa sih bisnis apa yang pengen dijalanin. Lu iya, tuh coba aja gitu. Ada kok banyak yang dari daerah. Gue pernah beberapa kali dengar juga mereka jualan susu kedelai kayak gitu. Belum lama juga mereka jadi boom gitu kan, jadi miliarder dalam waktu singkat beberapa bulan. Ada yang kayak gitu. Kita iya, nggak iya, tahu rezeki orang, nggak tahu masa depan orang. Yang ada adalah hmm. usaha aja. Tugas kita cuma usaha aja, ikhtiar gitu kan. Gitu. Oke, siap. Ya, saya Iya sudah kan? nangkep Bang. Sudah ada Mm-mm. gambaran nih yang ingin saya nanti saya apa namanya lakukan. Ya Mm-mm. minimal nanti mirip dengan sependapatnya Bang tadi lah. Semoga aja sih nanti bisa memikirkan orang lain kan seperti Mm-mm. itu. Karena ya saya kemarin juga ikut apa namanya kajian-kajian itu ketika kita memikirkan orang lain, dan insya Allah nanti yang di atas mikirin kita kan seperti itu. Mm-mm. Jadi jangan terlalu mikirin kita lah bahasanya. Siap, setuju. Ya, Siap. Nanti jadi biar tidak terhenti di podcast ini, ya, mm. jadi bisa nanti silaturahmi suatu saat nanti kita bisa ketemu ngopi bareng dan Ya, seterusnya kan nanti biar apa namanya eh, keberadaan kita ini kan lebih bermanfaat gitu loh Kak. ya, setuju. Gitu. Bisa, bisa. Ya, Ya nanti berarti saya minta WA-nya abang ya boleh ya ya, di ya, siap. apa namanya di Telegram ya. Ya, Ya nanti ke depannya kalau mau konsultasi atau mau jalan seperti apa ini Bang yang ingin saya lakukan gimana, ya, yang ingin saya lakukan ini. Nah, itu kan nanti bisa konsultasi lebih cepat. Ya kalau kemarin kan saya lebih suka Bang jarang di Telegram ya, siap, gitu. siap. Oke. Setuju. Oke Oke. gitu dulu sih untuk waktunya dan saran-sarannya. Semoga nanti apa yang ingin kita lakukan apa namanya bisa terwujud gitu. Ya. Amin. Mimpi kita. Sip.